Sorotan lainnya, saudara, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Priok mulai terurai. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana terjadi antrean panjang dari pintu masuk pelabuhan hingga Jalan Yosudarso, imbas antrean bongkar muat Tanjung Priok. Polisi bersama dengan pihak pelabuhan mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik menuju pelabuhan. Petugas pelabuhan dan kepolisian juga berupaya memitigasi jika kepadatan kembali terjadi. Petugas akan mengarahkan kendaraan ke buffer zone yang telah disediakan jika terjadi peningkatan. Sementara KSOP memprediksi situasi akan kembali normal pada hari Minggu. Sebelumnya, saudara, kemacetan parah terjadi di Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan pasca libur Lebaran dan libur panjang akhir pekan. Kendaraan didominasi truk-truk kontainer yang antre menuju pelabuhan. Banyak pengemudi kelelahan akibat kemacetan ini. PT Pelindo siapkan kompensasi buntut kemacetan di Terminal NCPT1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai dari makanan untuk sopir hingga biaya tol. Hal ini disampaikan Eksekutif Direktur Regional 2 PT Pelindo Derajat Sulistyo saat konferensi pers di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada Jumat sore. Sebagai bentuk kompensasi, PT Pelindo siapkan makanan untuk sopir yang mengantre di area pelabuhan, membebaskan tapping kit, dan membebaskan biaya tarif jasa pelabuhan yang kedaluarsa. Kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok bantah adanya kesalahan sistem di pelabuhan hingga picu kemacetan. Overload muatan disebut jadi alasan utama kepadatan terjadi di area pelabuhan. Ini kami tegaskan bahwa memang tidak terjadi error sistem selama masa itu. Memang macet kemarin lebih kepada volume yang meningkat sangat pesat, dan ini baru pernah terjadi, Pak, di MP1 dengan volume 4.000 sekian. Sorotan lainnya, seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis atau PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibat perbuatannya, pelaku dilaporkan ke polisi. Pelaku dilaporkan ke polisi karena ketahuan mengintip mahasiswi di rumah indekos. Pelaku mengintip korban dengan modus memasang kamera di ventilasi kamar mandi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah sang dokter langsung mengamankan pelaku dan kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang merupakan dokter PPDS mengaku terobsesi dengan korban sehingga nekat mengintip korban mandi. Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sorotan lainnya, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar operasi keamanan laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Operasi ini mengevakuasi 2 kapal dari Vietnam dengan 20 ABK yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pencurian ikan secara ilegal. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono bilang kapal Vietnam menggunakan pertrol untuk mencuri ikan. Pertrol dilarang digunakan di kapal ikan karena merusak terumbu karang. Dia troll, tapi ditarik 2 kapal, 1 jaring menjadi pertrol. Ini daya rusaknya luar biasa. Daya rusak dari pertrol itu lebih daripada troll. Karena kekuatannya lebih tinggi dan terumbu karang yang ada di wilayah tersebut akan rusak. Ya, kerusakan terumbu karang itu akan merusak ekologi. Kenapa kapal-kapal asing itu terus-terusan nyuri tempat kita? Karena di wilayahnya sudah rusak ekologinya. Mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang tadi. Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla, Laksamana Muda Andi Abdul Aziz bilang Bakamla bersama PSDKP KKP melaksanakan patroli bersama menjaga keamanan laut. Penangkapan kapal ikan asing Vietnam ini menindaklanjuti banyaknya laporan dari masyarakat dan pemerhati terkait aktivitas pencurian ikan di Laut Natuna Utara. Untuk selanjutnya, para kru kapal akan menjalani proses penyidikan oleh KKP, termasuk kapalnya akan disita oleh negara. Adalah ilegal, baik alat tangkap yang digunakan maupun perizinan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Ulangi, pemerintah pusat, pemerintah RI, sehingga diproses dan dikawal ke Batam. Selanjutnya kapal ini akan diproses, lanjut akan diserahkan ke penyidik KKP di darat untuk penyelesaian hukum. Usai jeda kami kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung setelah sempat tertunda karena konflik pilkada di Mahkamah Konstitusi. Gereja Katedral Jakarta menjalankan ibadat Jumat Agung sesi terakhir pada pukul 6 sore untuk 4.000 lebih umat Katolik. Suhu badan meningkat saat musim panas, emang enaknya menikmati es yang segar-segar. Lah. Wow.